apapun bagi perdamaian. Perdamaian sudah saya laksanakan 7 kali. Dan saya adalah lebih baik dari PBB. Saya real, PBB adalah hanya di atas kertas. Selamat berjumpa kembali, Logikers. Kita melihat perkembangan dunia semakin, katakanlah, satu menuju perdamaian atau menuju peperangan yang lebih besar. Kita melihat ada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 22 September berlangsung di New York. Dari para peserta 80% atau 151 negara, khususnya bagi pengakuan negara Palestina, kali ini sungguh luar biasa. Sebuah kejutan dunia di mana Palestina mendapat dukungan yang sangat besar di dunia internasional. Ada 10 negara yang baru mendukung kedaulatan negara Palestina dengan 5 negara diantaranya dikenal sebagai mitra dekat negara Amerika Serikat. Sementara ada 3 negara di Asia yang menolak Palestina merdeka. Salah satu negaranya adalah negara tetangga Indonesia, yakni Singapura. Konflik Israel-Palestina yang terus berlangsung memancing dunia internasional bereaksi dalam berbagai dukungan. Ada sejumlah negara yang masih terbilang baru kini mulai menyuarakan dukungannya untuk kedaulatan Palestina. Seperti Kanada, Australia, dan Inggris yang baru-baru ini secara resmi telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Ketiga negara yang dalam beberapa dekade ini dikenal sebagai mitra dekat Zionis Israel, kini turut berupaya menekan militer Israel untuk segera mengakhiri operasinya di kota Gaza. Langkah dari 3 negara tersebut menambah daftar negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. Sedikitnya, sudah ada 145 negara dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang saat ini mengakui negara Palestina. Beberapa negara lain seperti Rusia bersama semua negara Arab, juga hampir semua negara di benua Afrika, serta negara-negara di Amerika Latin dan sebagian besar negara Asia termasuk India dan Tiongkok masuk dalam daftar negara yang mengakui kedaulatan Palestina. Terhitung ada 10 negara yang baru-baru ini ikut mendukung kemerdekaan Palestina, diantaranya Malta, Jerman, Belgia, Meksiko, dan negara Armenia. Selain itu ada 5 negara mitra dekat Amerika Serikat yang baru mendukung kedaulatan Palestina, yakni Australia, Portugal, Prancis, Kanada, dan Inggris. Sebagai pengakuan yang sudah lama ditunggu, semakin hari semakin banyak negara mendukung Palestina. Hal ini di lain pihak membuat Israel yang terus selama 2 tahun mengejar, membom habis Gaza dan mengejar seluruh aktivis ataupun tentara daripada Hamas, ini membuat sebuah keprihatinan luar biasa bagi negara-negara besar, terutama Prancis dan Inggris, termasuk Jerman yang menginginkan adanya sebuah perdamaian. Hamas tetap menahan para tahanan, Israel tetap menyerang, dan Amerika mendukung penuh akan adanya perlawanan terhadap Hamas. Di lain pihak kita melihat ada lain kejutan. Selain 80% anggota PBB yang mendukung Palestina, ada juga kejutan dukungan Inggris. Ini adalah hal yang luar biasa. Selama ini 77 tahun berdirinya Israel itu adalah atas support Inggris. Tetapi setelah 7 tahun ini berubah drastis. Dan ini membuat sebuah kejutan lain. Dan ketiga, Prancis yang memainkan peranan yang sangat besar di dalam kancah sidang umum ini dan menjadi host. Ini juga merupakan satu pertanda bahwa negara-negara Eropa ingin adanya perdamaian. Demikian juga Kanada, Australia. Ini merupakan kehendak mereka untuk membangun ekonomi, untuk membangun hubungan yang lebih baik bagi perdamaian dunia. Namun, di lain pihak,
Amerika sebagai pemegang veto tidak tergoyahkan, tetap menolak untuk mendeklarasikan Palestina sebagai negara yang berdaulat. Demikian juga Israel yang kita kenal tidak ada kompromi, tidak ada belas kasihan bagi Palestina, tidak memberikan sedikit pun toleransi, dan ini menjelaskan bahwa sikap Israel juga tidak berbeda dengan Amerika dan tetap akan memperjuangkan dan ingin mengeluarkan seluruh tahanan yang dikuasai oleh Hamas hingga hari ini. Di lain pihak, Palestina melalui pimpinannya juga mengatakan bahwa ingin melucuti senjata Hamas dengan adanya dukungan yang besar ini. Sebuah niat baik dari Palestina, tetapi tidak digubris oleh Israel sampai hari ini. Dan dalam kenyataannya yang akan terjadi, apakah dunia semakin chaos, apakah dunia semakin damai? Dunia saat ini di persimpangan jalan. Namun dilihat dari statementnya atau pidato Presiden Amerika Trump di dalam sidang umum itu tidak memberikan apapun bagi perdamaian. Perdamaian sudah saya laksanakan 7 kali dan saya adalah lebih baik dari PBB. Saya real, PBB adalah hanya di atas kertas, tidak memberikan tindak lanjut. Dan Amerika sudah memberikan 7 dan menyetop peperangan di 7 negara. Dan ini menjelaskan bahwa ambisi Trump sangat luar biasa, dan memang realistisnya adalah bahwa perdamaian baik di Eropa Timur maupun di Timur Tengah, jika Amerika menginginkan satu perdamaian, maka hal itu sangat besar. Demikian juga di PBB. Jika veto tidak diberlakukan, maka kemungkinan perdamaian akan bertambah besar. Namun apa yang terjadi di masa yang akan datang, kita akan lihat tindakan Amerika akan tetap dan akan membuat chaos dunia jika perang dilanjutkan, dan jika Gaza yang sudah hingga hari ini ada korban 65.000, terdiri dari anak-anak, terdiri dari ibu ataupun tentaranya, sudah sejumlah yang sangat besar. Dan kita tahu persoalan Gaza adalah persoalan lama dan ibarat seperti kuburan yang Gaza kali ini. Seperti kuburan bagi orang hidup menjadi mati, dan nantinya peperangan juga akan seperti itu. Hidup dan damai, nah tiba-tiba akan terjadi perang. Gaza adalah sebuah kepanjangan, Gaza adalah sebuah kota perang, dan bagi Israel, Gaza adalah kota iblis. Sekian dari pandangan saya, terima kasih atas perhatiannya. Salam perdamaian.